nggak belajar dari situ. Bersyukurlah masih boleh itu begitu itu bersyukurlah. Karena itu saya sering sampaikan kepada para dai yang dikit-dikit bilang boleh bid'ah, nggak boleh. Boleh bid'ah, nggak boleh. Kita prihatin sekali, Pak. Yang bikin Islam syiar itu adalah kumpul-kumpul itu dalam maulid. Kumpul-kumpul itu loh dalam Isra Mi'raj. Kumpul-kumpul itu loh dalam peringatan tahun Islam 1 Muharram. Kumpul-kumpul itu loh dalam nuzulul Quran. Kumpul-kumpul itu loh gitu. Bahkan kalau perlu kurang kita mesti bikin peringatan Maulid Nabi. Bulan berikutnya peringatan Isra Mi'raj. Peringatan berikutnya peringatan Perang Badar gitu loh. Peringatan Perang Khandaq, peringatan pernikahan Nabi dengan Khadijah, peringatan wafatnya Umar bin Khattab, peringatan perjanjian Wa'dal Umayyah, peringatan ditandatanganinya perjanjian Madinah, peringatan kalau perlu begitu, kalau perlu. Ini soal metode nggak bisa dibid'ahkan, nggak bisa bid'ah banget kalau sembahyang subuh 3 rakaat. Bid'ah banget gitu loh kalau sembahyang zuhur karena capek 1 rakaat aja, bid'ah. Begitu, mengada-ngada banget begitu. Bid'ah banget kalau umpamanya sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, bid'ah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi, bid'ah banget gitu loh. Tapi bukan maulid yang dibid'ahkan. Kumpul-kumpul kita itu udah ada sejak zaman bahula, dan ini yang disebut jamaahnya. Makanya ahli sunnah bahwa jamaah. Bismillah, assalamualaikum, bismillah, jalallah, bismillah, alhamdulillah, wa khair wa syarru bi masyiatillah, bismillah, amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillah. Qala aidan inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mukminin rahimakumullah dimanapun Anda berada, terima kasih atas fasilitasi ini semua. Semoga siapapun dari antum yang menyumbang sampai ini bisa bayar listrik, sampai kita bisa melihat keindahan ini, karpet, lampu dan sebagainya, dan merasakan kenyamanan AC, dan merasakan bagusnya sound system, dan merasakan dan melihat acara pengajian ini memadukan antara visual, audio, dan gambar, video dan sebagainya. Mudah-mudahan siapapun di antara antum sekalian yang menyumbang demi kenyamanan dan keterlengkapan ini semua, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Allah ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Allah ganti dengan kesehatan yang prima. Allah kasih ganti dengan keluarga yang harmonis. Allah ganti dengan pasangan yang setia. Allah ganti dengan anak yang saleh wa salehah, yang hafiz wa hafizah. Allah ganti dengan kemuliaan dunia wal akhirat. Allah ganti dengan ketenangan dan
ganti semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biar semangat yang nyumbang, pengen tahu ntar nambah apa kagak. Hadirin, sebagaimana yang saya sampaikan, saya janjikan kajian kita melulu soal sejarah. Dan kita sudah lewati sejarah tentang Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan semuanya. Kita sudah lewati Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Kita sudah lewati itu semua. Dan sekarang masuk kepada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pertemuan 2 pekan yang lalu sudah saya bacakan itu. Dan sekarang visualnya supaya kita semakin yakin. Dan ini memang gak didapat di sekolahan. Karena itu baik-baik dah, minta nih rekaman ini boleh dibagiin sama semua orang, boleh. Asal punya flash disk atau bawa flash disk, bawa minggu depan atau pekan depan, minta sama Sulaiman, ya Bang Leman, kopiin dong boleh. Atau dibuka, di download di apa nanti ya. Silakan masuk ke webnya ya. Semua materi boleh di download. Materi saya yang tentang semua boleh di download. Baik, hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat semua kerajaan ini, kemudian cuplikan-cuplikannya saja. Karena banyak kerajaan-kerajaan yang tidak didokumentasikan dengan baik gitu, dan saya sendiri belum berkunjung ke tempatnya masing-masing. Karena akan dapat informasi itu bukan dari perpustakaan, tapi dari bekas sisa-sisa kerajaan itu. Ya, sebagaimana yang telah kami lakukan ke Siak Sri Indrapura, ke Pajang, Tebing Tinggi, Bukit Tinggi, ya, ke bekas-bekas kerajaan di Aceh, di Perlak, Samudra Pasai, ya, kerajaan yang di Sriwijaya, yang di mendahulu. Terus saja kami bergerak tak pernah berhenti. Nah, kali ini kita melihat kerajaan Islam yang awal mula kemarin sudah, ini hanyalah melengkapi. Apa hikmahnya? Nanti kita lihat. Setelah kita mempelajari sejarah-sejarah ini, nanti kita lihat hikmahnya bagaimana. Artinya sebuah keniscayaan kalau kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu kalimat NKRI harga mati sampai sekarang masih terus kita gaungkan. Karena memang yang paling tepat saat ini yaitu dia, bukan yang lain. Ya, dengan beraneka-ragaman suku, dengan aneka-ragaman budaya, dengan aneka-ragaman semua 6 agama yang kompak, dengan berbagai macam semua, kita memilih itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui sekali lagi untuk saya tegaskan sekali lagi, tidak ada bentuk baku dalam Islam bentuk sebuah negara, enggak ada. Dibebaskan ya Rasulullah SAW, silahkan dimusyawarahkan mana yang terbaik untuk situasi, kondisi, alam dan lingkungan. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah. Silahkan. Dan kita pernah melalui, lihat ini cuplikan ya, sekali lagi ini cuplikan. Kita pernah melalui ini semua. Ini bentuk kerajaan-kerajaan kita dulu. Lihat kerajaan Perlak sendiri, Samudra Pasai sendiri, Aceh sendiri, Siak Sindapura sendiri, Palembang, Darussalam, Banten, Demak, Pajang, Mataram, Islam, Banjar, Pontianak, Bima, Goa, Talu, Tidore, dan Ternate. Ini hanyalah sebagian yang saya ingin lihat dan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebarannya itu melulu semua sampai ke pelosok. Jadi dari Aceh sampai Papua pernah seperti ini. Gitu. Dan 1950 kita belum ada negara kesatuan dan Republik Indonesia, belum ada. Adanya Republik Indonesia Serikat RIS yang terdiri dari beberapa kerajaan gitu. Dan ini adalah cuplikannya. Kok dibahas Ustaz? Ya memang perlu dibahas kan sejarah bergabung semuanya dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita pilih. Bukan sekedar republik seperti di Irak republik, bukan sekedar kerajaan seperti di Saudi Arabia, bukan sekedar monarki di Jordania, bukan perdana menteri seperti di Malaysia, bukan seperti di Brunei Darussalam ada sang raja yang menguasai segala-galanya. Bukan. Yang kita pilih adalah negara kesatuan Republik Indonesia untuk saat ini. Itulah yang paling tepat buat bangsa kita hadirin. Nah, apalagi dengan Pancasilanya, Masya Allah, itu udah kita bahas berkali-kali ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Jadi, kalau kita teliti setiap kerajaan yang ada di Indonesia ini, asalnya nih semuanya ini kerajaan Islam. Semuanya. Hanya saja bedanya kita dengan bekas-bekas kerajaan yang dulu, itu kita tetap mempertahankan. Contoh, kerajaan Perlak. Dulu kan Islam di Aceh. Sampai sekarang orang Aceh masih Islam nggak? Masih. Itu
ambil pelajaran berharga. Dulu sebelum ini kerajaan Perak kan tahun 770, ya 770. Bayangkan ya, kerajaan Perak itu lebih dulu daripada kerajaan Tamasek Singapura. Ada Islam di Singapura? Ya ada, tapi bagaimana nasibnya? Dia terpinggirkan, dia minoritas, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena semua yang pegang mereka gitu. Itu tahun 1200 di Singapura. Atau Mindanao. Mana Mindanao? Sekarang Filipina. Gitu. Ini Perak, tapi Islam tetap ada, nggak kemana-mana gitu loh. Hanya bentuknya menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu loh. Begitu juga semua kerajaan-kerajaan yang lain. Ya, dan ini tidak lain tidak bukan karena kita mengadopsi budaya Indonesia. Subhanallah. Kalau enggak kita juga nauzubillah bagaimana coba? Tahlilan bagian daripada budaya Indonesia loh. Maulid Nabi luar biasa semaraknya di sini loh. Di negaranya nggak begitu Pak. Betul apa tidak saya ngomong? Di Saudi Arabia sesemarak kita enggak? Enggak, pada asalnya Saudi Arabia loh. Iya kan? Saudi Arabia bisa bikin maulid besar-besaran di jalanan gitu, tablik akbar gitu, bisa, sekarang semua ditangkap. Nggak boleh bikin begitu, tapi lihat kita, ya, insyaallah. Jadi ini ingat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kita nggak belajar dari situ? Bersyukurlah masih boleh itu begitu itu bersyukurlah. Karena itu saya sering sampaikan kepada para dai yang dikit-dikit bilang boleh bid'ah, nggak boleh. Boleh bid'ah, nggak boleh. Kita prihatin sekali, Pak. Yang bikin Islam syiar itu adalah kumpul-kumpul itu loh dalam maulid. Kumpul-kumpul itu loh dalam Isra Mi'raj. Kumpul-kumpul itu loh dalam peringatan tahun Islam 1 Muharram. Kumpul-kumpul itu loh dalam Nuzulul Quran, kumpul-kumpul itu loh gitu. Bahkan kalau perlu kurang, kita mesti bikin peringatan Maulid Nabi. Bulan berikutnya peringatan Isra Mi'raj. Peringatan berikutnya peringatan Perang Badar gitu loh. Peringatan Perang Khandaq, peringatan pernikahan Nabi dengan Khadijah, peringatan wafatnya Umar bin Khattab, peringatan perjanjian Wa'd al-Umayyah, peringatan ditandatanganinya perjanjian Madinah, peringatan kalau perlu begitu, kalau perlu. Ini soal metode nggak bisa dibid'ahkan, nggak bisa. Bid'ah banget kalau supaya subuh 3 rakaat. Bid'ah banget gitu loh kalau supaya zuhur karena capek 1 rakaat aja. Bid'ah. Begitu, mengada-ngada banget begitu. Bid'ah banget kalau umpamanya sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, bid'ah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi, bid'ah banget gitu. Tapi bukan maulid yang dibid'ahkan. Kumpul-kumpul kita itu udah ada sejak zaman baheula, dan ini yang disebut jamaahnya. Makanya Ahlus Sunnah bahwa jamaah. Kalau kita lihat kerajaan Perak apa yang terjadi? Sejarahnya dari Marco Polo, Perak di Aceh, penyebaran Islam bahkan Syekh Muhammad Arif, bagian daripada cucu-cucu Rasulullah. Kesultanan pertama Perak adalah Alauddin Shah. Terjadi pertikaian antara Sunda dan di Perak. Kenapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang baca? Karena salah satu pembawaannya adalah yang mulia Sultan Salman Al-Farisi dari Persia, begitu ya. Kita nggak mau bahas itu karena ini akan mencoreng, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, begitu ya. Ya karena malulah kita begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk dan daya buat kita semua sehingga nggak ada lagi pertikaian yang terjadi di Indonesia. Tapi ini pernah terjadi di Perak tahun 774, 75 pernah terjadi pertikaian ini. Jangan sampai terjadi lagi, ya. Dan kemudian Perak selesai, masuk ke Samudra Pasai, disatukan semua, disatukan. Raja yang paling terkenal Sultan Malik Saleh, ya. Nah ini ada dalam catatan Ibnu Battuta. Tapi saya suka
keki, bukan keki. Kenapa satu doang yang tulis gitu loh, Ibnu Battutah begitu loh. Padahal dua orang. Siapa yang tahu? Ibnu Battutah dan dua orang. Ibnu Battutah dan itu. Ini penting, namanya mesti diingat. Dan dia pernah singgah di Sumatera 1200-an. Ibnu Battutah dan Ibnu Haikal. Nggak bercanda, beneran serius. Coba cari di googling deh. Ya, siapa Ibnu Battutah dan Ibnu Haikal? Itu dua pelaut, dua pengembara Muslim ya yang pernah singgah ke Nusantara. Dulu baru Indonesia ya, baru Sumatera ya, disebut Nusantara ya. Dan di sini pernah menggunakan hukum dengan uang dinar dan dirham. Ya, pernah menggunakan itu semua. Bukti-buktinya ada di museum ya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian datang ke museum virtual digital di Kampung Duku ya, yang mau kecil langkap tuh, atau perpustakaan nasional di mana? Jalan Salemba Raya begitu ya. Karena itu juga referensi saya. Demen di situ nongkrong, udah baca-bacaan udah lengkap. Kadang-kadang perpustakaan Mbak Fadlizon juga lengkap juga insya Allah. Ya. Nah, berikutnya adalah kerajaan Aceh ya. Ini sumber sejarahnya kita Musalatin karangan Nuruddin Ar-Ramili. Dulu kita masih SD belajar begini. Entah sekarang apakah masih dipelajari nggak di SD SMP gitu ya. Raja pertama Sultan Ali Muqayyad Shah. Kalau kita lihat nama-nama ini ya, nah mencapai puncaknya itu pada Sultan Iskandar Muda. Jadi lapangan terbangnya juga di sana disebut begitu ya. Nah, Selat Melaka ini udah masuk Malaysia sekarang, bukan Indonesia lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah keberhasilan Portugis dari Malaka. Dan kalau kita lihat tahunnya, ini tidak lama setelah perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas mengamanahkan Portugis ke Indonesia, ke bagian timur, dan ini adalah bagian daripada Crusader jilid yang ke-8 ya, banyak amat perang salib ya. Perang salib itu sampai ke-8. Yang pertama mulai tahun 1099 yang dipelopori oleh Paus Urbanus II, yang diserang pertama kali Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya sekarang, kenapa belum pernah diserang Masjidil Haram? Pernah, Masyiah sekali dulu ya. Pernah. Dan Hajar Aswad dibawa ke Iran. Pernah 17 tahun tawaf nggak pakai Hajar Aswad. Pernah terjadi ya. Nah, kenapa nggak pernah ada penyerangan terhadap Ka'bah? Pernah dulu Abraha. Tapi sekarang terus Masjidil Aqsa. Jawabannya adalah Masjidil Aqsa adalah tanah suci 3 agama. Diperebutkan sampai detik ini. Tanah suci 3 agama. Yang disucikan juga sama tempatnya, nggak beda jauh. Bapak Ibu yakinlah kagak bakal ketemu di buku sejarah manapun, tapi saya yang sudah lama sekali pada waktu itu di sana bergaul, bertanya, ngobrol sama mereka, saya bertanya langsung, saya sendiri yang bertanya kepada para orang Yahudi yang suka ibadah yang begitu. Bukan mentokin ke dinding ya, bocor palingnya, enggak, dia cuma begitu doang gitu ya, begitu doang. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Saya tanya, ngapain di sini? Dia bilang apaan? Because this is the closest, yang terdekat to the holiest land in the world. Di sini sebabnya, ini yang terdekat dengan yang tersuci di muka bumi. Sebenarnya bukan di situ tempatnya dia meratap, tapi karena itu yang terdekat, yaitu yang dituju apa? Kubah emas. Yang dituju kubah safra. Yang dituju Dome of the Rock. Kenapa? Karena di bawahnya Dome of the Rock ada batu di mana menurut kepercayaan Yahudi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Nabi Ibrahim di situ.
Jadi menurut Yahudi, tanah tersuci di muka bumi itu dia di bawah Dome of the Rock yang ingin diambil dan digali supaya rubuh dan sebagainya dan sebagainya. Saat ini lokasi itu dalam penguasaan PBB. Jangan salah, jangan bilang ini dikuasai oleh Israel. Tidak, itu dikuasai oleh PBB. Begitu. Karena Israel yang memegang otoritas, maka Israel memegang kunci dan orang Islam pun memegang kunci yang di dalam. Jadi dua-dua belah pihak harus dijaga bersama, maka sampai sekarang dijaga terus. Jadi itu tanah suci bagi Yahudi yang Dome of the Rock di bawahnya. Bagi umat Nasrani juga tanah suci. Umat Nasrani menyebutnya di situ Bukit Moria. Di bawahnya ada Bunda Maria. Ketika Bunda Maria, kalau orang saudara-saudara kita yang beragama Kristen berkata Tuhan hadir melalui rahim Bunda Maria. Begitu. Kalau orang Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada rahim Bunda Maria, Maryam kalau kita bilang. Jadi disitulah Tuhan hadir kata Kristen. Jadi tempat itu tempat yang suci di muka bumi. Paling suci itu tempatnya. Coba bayangkan. Dan bagi umat Islam juga salah satu tempat suci itu tanah haram juga. Kenapa? Karena di batu itu, di batu di mana kata Yahudi Allah menerima kurban Ibrahim, di batu di mana Bunda Maria Tuhan hadir melalui Bunda Maria, di batu yang sama Rasulullah Mi'raj ke Masjidil Sidratul Muntaha. Hadis bukan hadis sahih, dari cerita sahih dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tahun berapa? Tahun 646. Ketika Umar bin Khattab 636, maaf 632 Abu Bakar Siddiq wafat, 632 Rasulullah wafat, 634 Abu Bakar Siddiq wafat, 634, 635, 636 Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa. Pada waktu Umar bin Khattab mengembalikan Masjidil Aqsa menjadi masjid, sebelumnya menjadi gereja dari Harapius, ya. Umar bin Khattab bertanya kepada penduduk sekitar, dari mana kekasihku Mi'raj? Penduduk menjawab, dari tempat ini. Dan memang tempat itu unik. Kalau Anda melihat struktur tanah Palestina, ini tanah Palestina, ya, tanah Palestina. Ada tempat yang lebih tinggi dari situ, dari tanah Palestina lebih tinggi, itu adalah Old City. Old City. Di atasnya Old City ada komplek Masjidil Aqsa. Di atasnya komplek Masjidil Aqsa ada Abdul Rock. Gitu. Jadi kayak gini, ini kota, ada lebih tinggi lagi dikit, lebih tinggi, dan itulah tempatnya. Dan dari sinilah Rasulullah SAW yang di situ dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat dipanggilnya Rasulullah Mi'raj menuju Sidratul Muntaha bersama Buraq dan malaikat Jibril untuk menerima perintah sholat di situ. Nah, itulah sebabnya selalu dikatakan tempat suci, tempat suci, tempat suci. Tapi alam sedihnya hari ini, laknatullah, ya, Israel negara, ya, Yahudi, bukannya Israel dan Yakub. Laknatullah, negara Israel itu telah melakukan sewenang-wenang, ya, mengabaikan 16 butir-butir PBB yang harus melindungi tempat itu terabas semua oleh mereka. Nah, jemaah sekalian berkat Allah, kita masuk ke kerajaan berikutnya, ya, kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka sekarang ya, jadi ya di atas tuh didirikan oleh, ya, para misora yang kemudian bergelar Iskandar Shah. Ya. Kerajaan Melaka, kalau umpamanya yang pernah ke Malaysia, ini adalah bagian daripada kerajaan Nusantara. Oh ya, ya. Masya Allah, ada aliran itu udah kaget. Ya, Sultan Mansur Shah, ya, itu kerajaan, ya, sang raja yang ada pada waktu atau mencapai puncak kejayaannya. Bagi yang pernah, ini dijaga
Nah itu dia sayangnya kita dengan nggak bisa menjaga kita ya. Di Melaka masih sangat terjaga, dan jangan lupa di situ yang lebih terkenal justru gerejanya. Yang lebih terkenal siapa? Gerejanya, ya. Karena 1611 ya dikuasai oleh Portugis dipimpin Alfonso de Albuquerque. Itu ada gereja sampai sekarang masih dipertahankan, gereja 1511. Kenapa dipertahankan? Ayo anak-anakmu, ibu, bu, anak-anakmu bertanya dari ceramah ini, kok gerejanya dipertahankan? Jawabannya apa? Apa? Jawabannya apa? Kok gerejanya dipertahankan? Jawabannya apa? Nah, jawab begini. Nah, merusak gereja itu diharamkan dalam Islam. Jawab begini dengan tegas. Siapa yang haramkan? Umar bin Khattab mengharamkan, Rasulullah mengharamkan, dan surat Al-An'am 108 mengharamkan. Jadi jangan sok tahu. Ini gereja nih. Alhamdulillah. Umar bin Khattab dalam perjanjian wa'ad al-Mariyah nggak boleh mengganggu, nggak boleh merusak, bahkan simbol-simbolnya. Jadi ketika gereja ini dipugar, nggak masalah Pak. Itu kepercayaan orang kok. Itu nggak boleh diganggu, haram Pak. Haram mengganggu, haram merusak, haram mencela, haram menghina. Ya, hati-hati, jangan terjebak dengan emosi sesaat. Tentang ini. Haram, saudara, haram. Tapi haram juga ikut-ikutan gitu loh. Haram juga ente sholawatan di sini mah gak ada sempat lain. Ini kan buat dakwah Ustaz. Begini aja deh supaya kita selamat, nggak pakai debat kusir deh, ya. Nggak pakai debat kusir deh. Bukankah Rasulullah bilang, "Taraku fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnatan nabi." Bukankah Rasulullah bilang, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyyin." Bukankah itu? Lalu bagaimana perlakuan para sahabat dengan gereja? Contohnya Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab melindungi gereja, tetapi Umar bin Khattab lewat gereja itu lari. Jalan, begitu lewat dia lari kencang. Kenapa? Saya takut mati di situ. Coba, ente masuk gimana? Ya, Umar bin Khattab tuh nggak berani, jadi agak cepat sedikit dia jalannya. Coba baca dalam kitab Umar Amirul Mukminin, terjemah Ali Auda. Judul aslinya Khalifah Rasulullah SAW, yang tulis Khalid Muhammad Khalid. Lengkap di situ, selengkap-lengkapnya. Cari, ada terjemahnya, ada terjemahannya. Cari selengkap-lengkapnya. Segini bukunya, 1.200 halaman lebih. Cari dan bacalah tentang itu semua. Insya Allah akan sangat cukup dan mumpuni untuk kita bisa bersikap gitu loh. Ya, kalau umpamanya kata ulama ini, kata ulama itu begini begitu, ya bagaimana sih? Kita kata Rasulullah dong, betul? Kata para sahabat dong, betul? Kata Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Malik, Imam Hanafi, gitu aja saudara. Ya, makanya sampai sekarang di Melaka ini ada gereja tua yang sangat dilindungi, ya. Dan di Indonesia juga ada gereja tua, gitu kan? Pancai Bondaan ya. Diganti sama orang musola tua, ambil banget ya. Viral lagi di YouTube. Aduh. Nah, berikutnya ini dia. Nah, belum lama kami kesini, ya kami kesini nggak ketemu para keluarga karena kami terlalu pagi. Habis subuh kami kesini, ya. Ini kalau Sultan Abdul Jalil mulai tahun 1700 ini Siak Sri Indrapura, ya. Letaknya strategis, dia di berapa jam dari Jambi? 5 jam kami dari Jambi. Ya, dari Jambi kami 5 jam ke tempat ini.
dan masih seperti ini persis, ya, dengan kehidupan yang nyaman, tenang, damai, ya, sepi di sana ya, di Siak ya. Ada hal yang sangat unik dan lucu di sini ya, karena kami buru-buru kembali ke Jambi untuk mengejar pesawat, sehingga kami tidak sarapan di masjid dan tidak sarapan di kerajaan. Udah kalau kita sarapan di jalan aja deh, kita sarapan di Jambi aja deh gitu. Rupanya tim pemandu namanya Pak Abdurrahman, yang mandu kami ini tiba-tiba, Ustaz saya nggak kuat, saya sakit mah kalau umpamanya makan tertunda, gitu loh. Ini saya bawa roti, bawa pisang, enggak, bagi dia makan tuh nasi, kalau bukan nasi belum makan, gitu ya. Sahabat saya orang yang sangat baik. Akhirnya kita berhenti di sebuah warung. Warung itu terpencil, banyak perkebunan kelapa sawit gitu. Begitu kami turun, kami masuk ke tempat sarapan kami, kira-kira jam 6 dan setengah 7 gitu. Tiba-tiba yang pemilik warung tiba-tiba menjerit dan menangis gitu. Menjerit menangis, kami bingung kenapa. Ustaz, tarik kenal babe dia nangis gitu loh. Perempuan dipeluk saya, untung nenek-nenek yang bahaya kalau bukan. Untung nenek dipeluk saya nangis, ya Allah, dicium tangan saya, ibu ini idola saya, diunjukin handphonenya, di sini saya semua belum tahu. Dipanggil lakinya, dipanggil anaknya, foto barang di situ gitu, ya Allah ya Rabbi. Mau dibayar gak dikasih, akhirnya tetap kita paksain buat terima dan kita tinggal makanan kita ada bawa makanan, kita tinggal di situ supaya terjalin suasana yang indah dan harmonis. Masya Allah, di setiap jalan kita selalu ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Subhanallah. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada waktu banyak ya, masih 19 menit. Baik, kita lanjutin lagi. Dari sini kita kenali siapa nih? Yang di Cembaran. Tahu nggak siapa? Hah? Siapa ya? Hasanuddin. Bukan. Ini Bank Indonesia, Pak. Ya, bukan. Ini bukan Sultan Hasanuddin ya. Ini dari kerajaan sebentar. Dulu namanya Kerajaan Palembang Darussalam. Ya. Apa namanya? Pangkalan udaranya apa? Nah, itulah. Ya, itulah ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita masih berbangga hati, apalagi duit yang baru sekarang ya. Yang 5.000 siapa? Yang 5.000 itu apaan? 5.000 siapa 5.000? Ini jarang orang ungkap, jarang orang ungkapnya. 5.000 siapa? Hah? 5.000 siapa? 5.000 Imam Bonjol. Marang loh. Itu mau 5.000 dulu kali. 5.000 baru siapa? Haji dan Khalid. Itu kayak Haji dan Khalid. Tuh, pada nggak tahu anak muda zaman sekarang. Itu kayak Haji dan Khalid. Ya, Masya Allah, tokoh yang luar biasa di zamannya, jadi menteri dan juga diangkat sebagai pahlawan. Kayak Haji dan Khalid, ketua PBNU zaman dulu. Ya, sian meninggalnya karena stroke ya, lama sakit kemudian meninggal. Ya, itu pernah jadi wakil perdana menteri. Ya, pernah jadi wakil perdana menteri. Kemudian zaman Bung Karno, Pak Harto diangkat lagi sebagai menteri agama. Kayak Haji dan Khalid luar biasa itu. Ya, keluasan berpikirnya membuat kita terpukau. Masih ingat cerita ketika Kiai Haji dan Khalid, tokoh PBNU, ketua umum PBNU yang pasti melaksanakan kunut dan pasti kalau lupa itu pakai sujud syahwi, pasti tiba-tiba disuruh imam sholat subuh ketika perjalanan naik kapal laut ke Mekah. Tapi tiba-tiba Kiai Haji dan Khalid tidak baca kunut. Santrinya di bawah, di belakang kayak subhanallah. Tapi Kiai tetap aja sampai selesai. Begitu Kiai ngajarin kami belasan tahun di belakang, kata para santrinya harus baca kunut. Terus kalau lupa
sujud sahwi, ini kita ingetin kayak cuek aja istilah kita ya. Kenapa? Apa jawaban Kiai dan Khalid? Di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Dahsyat banget, dahsyat banget. Di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Subhanallah kan? Toleransinya luar biasa. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Kecuali kalau sembahyang subuhnya, wah subuh harus giat nih, 7 rakaat. Marah loh namanya. Mumpung subuh sama anak 7 rakaat, nggak bisa. Soal kunut nggak kunut itu urusan furu, ya bukan usul. Kalau usul nggak boleh berubah, itu subuh 2 rakaat itu ketetapan Rasulullah. Tapi ada kalanya Rasulullah pakai kunut, ada kalanya tidak pakai. Antum mau pakai apa? Kunut? Silahkan. Nggak pakai, nggak ada masalah. Ya. Ini kan yang kita sayangkan. Udah jadi pembicara publik dikenal, kalau bilang kunut nggak boleh, bid'ah, sesat, neraka. Oh, yang minum dia aja lah. Jangan demikian saudara. Jangan demikian. Anda sedang main-main dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang perlu kita jaga sampai hayat di kandung badan. Lihatlah indahnya negara kita seperti ini, coba. Lihat. Kalau bentuk kerajaan tidak indah karena masing-masing tempatnya. Buat di Betawi siapa entar? Di Betawi. Sunda Kelapa. Siapa? Siapa Sunda Kelapa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, ada kontroversi. Nanti kita bahas satu. Belum sampai ya. Berikutnya itu adalah mulai ke tanah Jawa. Dari setelah Sumatera ya, kita ke tanah Jawa dan Raden Patah adalah sang pendiri kerajaan Demak. Sampai sekarang masih ada menaranya? Masih ya. Nah, antum jamaah sekalian kalau mau liburan jangan pikir-pikir kesini dulu. Telusuri dulu ini. Gitu ya. Kalau Al-Aqsa kejauhan, ya ke Demak deh. Ke Demak kejauhan. Ke Cipinang deh, ada makam Guru Marzuki bin Mirsad. Ya. Ke Kuningan deh, ada makam guru, ya siapa? Guru Mugni. Kejauhan juga. Ya ke Tebet deh, Tebet sama Tebet kejauhan juga loh. Ada makam Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ada makam Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Ya, datang ke situ. Ziarah kubur. Ini bagian dari untuk menggetarkan hati kita sendiri bahwa kita bakal begitu. Ya. Saya Uber tuh di mana-mana tuh orang yang pernah Uber, alhamdulillah itu semua ya. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, kalau lihat kerajaan ini, ya, ada hubungannya dengan kedatangan Wali Songo, ya, Wali Songo. Dan penyebaran Islam di Jawa sangat semarak, sangat hebat dengan Wali Songo. Siapa wali yang pertama kali datang ke Indonesia? Wali Songo generasi pertama dan orang pertama. Tidak lain kita bukan adalah Maulana Malik Ibrahim, anak daripada Maulana Ishaq, anak daripada Maulana Akbar, anak daripada cucu daripada terus ke atas Ali Zainal Abidin, anak daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Tidak lain adalah cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kan? Hadirin, antum tahu apa yang pertama kali dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik? Baca sejarah yang baik dan benar dan lengkap. Sunan Gresik datang pertama kali bukan dakwah. Sunan Gresik datang pertama kali ngapain? Ngajarin bercocok tanam.
Indonesia pada waktu itu, Nusantara pada waktu itu bisa belum ada. Nusantara pada waktu itu baru saja perang saudara. Majapahit, perang apa namanya? Parit-Brit. Ya, perang Parit-Brit. Nah, itu perang saudara berkelanjutan sampai membuat miskin dan akhirnya nggak terurus pertanian. Maulana Malik Ibrahim datang bukan dakwah, bukan ngajak orang masuk Islam, bukan. Tapi beliau datang pertama kali mengajari membuat irigasi yang baik, mengajari pertanian yang baik dan akhlak yang tinggi luar biasa sehingga orang tertarik. Nggak ada paksaan dalam agama, nggak boleh maksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Sadaqallahu adzim. Nggak ada paksaan dalam agama, udah jelas kok. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila an-nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ulaika kafirun. Dan seterusnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian itu. Hebatnya para wali songo begitu. Kalau kita tahu sebenarnya orang juga dia pendalang. Ya, orang mendalang dulu pada waktu itu. Dan semuanya adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak bisa dipisahkan. Semuanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pertama kali dakwah emang ngajak orang masuk Islam? Berdagang dulu kan? Dipercaya dulu kan? Menjadi wholesaler dulu kan? Semua orang nitip barang sama Nabi dulu kan? Dan berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah, itulah model dakwah. Ya, model dakwah begitu. Kebanyakan ya lupa ini orang kayak begini, bahwa Islam harus atamahu minju, amanin dulu itu. Amalin dulu, wa amanahum min khawf, itu baru kau akan lihat tadi yang saya sampaikan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berikutnya kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang ini yang kita lihat di daerah Jawa Tengah, di Pajang itu ada Jawa Tinggi, di atasnya Demak, Kudus, Pati, dan seterusnya. Ini peta kekuasaan. Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Penangsang dari Jepang. Nah, hadirin, kalau kita lihat kerajaan demi kerajaan, ada selalu konflik di dalamnya. Ya, ada selalu konflik di dalamnya, walaupun tidak semua. Ya. Tapi perebutan kekuasaan ada juga. Saya kurang serak dengan kalimat perebutan kekuasaan. Ini mau di-download, jadi saya nggak bisa mengubah ya dari saya lupa nama siapa tadi ya, tadi depan. Perebutan kekuasaan. Mungkin yang satu merasa lebih baik. Dan ini terjadi pada masa Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Betul? Betul. Tetapi ini tidak terjadi pada zaman Abu Bakar ke Umar, atau zaman Umar ke Utsman, atau zaman Utsman ke Ali. Tidak terjadi. Ya, tidak terjadi saudara-saudara, tidak terjadi. Dan kalau izin waktu cukup nggak ya? Kalau saya harus ulang sedikit, Abu Bakar Siddiq diangkat pertama kali bukan Abu Bakar Siddiq, pertama kali Umar bin Khattab. Silakan buka dan baca dengan lengkap dan detail. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan sedang menunggu proses jenazah, karena dia gimana kan dia manusia, beliau manusia, bukan hilang di bawah malaikat ke atas, bukan. Sebagaimana cerita salah satu sekte dalam Islam, ya, ada salah sahabat di bawah langit gitu, enggak. Ya. Nabi Muhammad manusia, dimandikan, dikafani, disolatkan. Ketika proses itu terjadi di Saqifah, itu sedang diangkat pengganti pemegang kekuasaan. Selama ini Rasulullah
yang langsung memegang kekuasaan. Karena wafat, jadi harus diganti. Kenapa nggak ngurusin dulu? Yang berhak ngurusin siapa? Gitu. Yang berhak imamin siapa? Yang penggantinya siapa? Penggantinya belum diangkat, gitu loh. Jadi mesti ngangkat dulu, gitu. Maka sekelompok orang-orang di Madinah mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang rapat hanya orang Ansor, hanya orang Ansor, bukan Muhajirin. Orang Madinah tok doang, orang Mekah yang notabene orang Muhajirin nggak diajak. Datanglah orang-orang Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar dan Umar karena paling senior, paling tokoh. Ditanya dalam peristiwa itu, kenapa nggak melibatkan kita? Itulah kurang lebih. Melihat Umar yang gagah begitu, semuanya langsung takjub, langsung nunduk, mengangkat Umar sebagai khalifah Rasulullah SAW. Tetapi Umar bin Khattab berkata, demi Allah yang memegang jiwa Umar, Umar tidak berhak memegang satu kaum yang di dalamnya ada Umar dan Abu Bakar Siddiq. Kata Umar bin Khattab sekali lagi, demi Allah yang memegang jiwa Umar, Umar tidak berhak memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq. Kebayang betapa dahsyatnya Abu Bakar Siddiq, hebatnya sampai Umar berani berkata demikian. Padahal Rasulullah bilang, andai kata ada Nabi setelah aku, tentu Umar. Tapi tawadhu'nya Umar bin Khattab. Jadi salah kalau orang bilang perebutan kekuasaan, tidak ada yang berebut di situ. Diangkat Abu Bakar Siddiq dan harus ada janji setia zaman itu, sehingga satu persatu membaiat kepada Abu Bakar Siddiq. Yang ada banyak. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 120.000 orang. Dan semuanya mau dong membaiat sebagai janji setia. Betul atau tidak? Sehingga makan waktu 2 hari dalam proses pembaiatan, dan ternyata Ali bin Abi Thalib sudah menyelenggarakan jenazah, sudah memandikan dan mengkafani Rasulullah SAW. Orang-orang menuduh, hari ini menuduh, ribut kekuasaan, tidak menyelenggarakan jenazah Nabi, ribut. Astagfirullahaladzim. Yang dulu deh, kedepannya bersatu, apa susah amat sih. Semua orang pasti ada salah, sahabat pun ada salah, cuma satu-satunya manusia yang tidak salah, yaitu dari kita Muhammad SAW. Tidak azan. Nah kali ini tinggal. Astagfirullahaladzim. Baik, silakan. Kita masih panjang sekali, karena habis ini kerajaan ada sebarang Islam. Kita lanjutkan pekan yang akan datang, 2 pekan yang akan datang sampai kerajaan Pajang, Jawa Tengah. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.